Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang HCI atau Human Computer Interaction dan juga bagaimana penerapannya pada sebuah aplikasi atau web. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Awalia Fadilatun Nisa dengan NIM S1124004 yang akan menjelaskan tentang prinsip dari Human Computer Interaction. Lalu ada saya sendiri, Syakila Iwan Ruslin dengan NIM S1S124018. Yang ketiga ada Fajrina Aulia Amlan dengan NIM S1S1240060 yang akan menjelaskan tentang gambaran dari aplikasi yang kelompok kami pilih. Lalu yang terakhir adalah Muhammad Rabilzan S1S12472 yang akan menjelaskan tentang interaksi manusia pada aplikasi penerapannya. Oke, dimulai dari pengertian HCI atau Human Computer Interaction. Jadi, Human Computer Interaction atau HCI adalah bidang multidisiplin yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer dengan tujuan utama untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan atau user interface, tetapi juga mencakup aspek psikologi, ergonomi, desain, serta konteks sosial di mana teknologi digunakan. Nah, sejak berkembang pada tahun 1980-an, HCI hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar komputer tidak hanya dapat dioperasikan oleh ahli, tetapi juga oleh pengguna awam. Nah, dalam praktiknya, HCI melibatkan komponen penting seperti perangkat input dan output, umpan balik sistem berupa visual, audio maupun getaran, serta desain antarmuka yang intuitif. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience, mempercepat produktivitas, mengurangi kesalahan, dan menjamin aksesibilitas bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Oke, baik, itu dia pengertian tentang HCI atau Human Computer Interaction. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya akan melakukan materi selanjutnya di mana adalah kita nggak soal akses. Akses. Nah, saya beratasnamakan Fajrina Uliamlan dengan NIM S1S1240060. Nah, Aksesur merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang dikembangkan sebagai sistem informasi pemetaan fasilitas masyarakat ramah disabilitas kota Kendari. Nah, aplikasi ini hadir sebagai respon atas permasalahan rendahnya akses informasi mengenai fasilitas umum yang dapat digunakan secara aman dan mandiri oleh penyandang disabilitas. Selama ini, keterbatasan informasi sering menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas di ruang publik meskipun secara fisik tersedia fasilitas tersebut. Aksesku memanfaatkan teknologi peta digital interaktif untuk menampilkan lokasi fasilitas publik yang telah diobservasi secara langsung di lapangan. Setiap lokasi yang ditampilkan tidak hanya menunjukkan titik koordinat, tapi juga dilengkapi dengan informasi detail mengenai tingkat aksesibilitas berdasarkan indikator-indikator ramah penyandang disabilitas, seperti keberadaan jalur landai atau ramp, toilet khusus penyandang disabilitas, blok pemandu bagi tunanetra, akses pintu yang memadai, serta informasi visual pendukung. Nah, dengan adanya informasi ini, pengguna dapat menilai terlebih dahulu apakah suatu fasilitas layak dan aman untuk dikunjungi sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, selain berfungsi sebagai media informasi, aksesku juga memiliki peran sosial melalui fitur pencarian lawan atau pendamping. Fitur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pendampingan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas ketika berada di ruang publik. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mencari bantuan relawan yang siap didampingi aktivitas mereka, sehingga dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan diri, serta partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sisi pemerintah dan pemangku
kebijakan, akses itu dapat dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi awal terhadap kondisi fasilitas publik di Kota Kendari. Nah, pemetaan data dan klasifikasi aksesibilitas yang ditampilkan dalam aplikasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, perbaikan fasilitas umum, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan dan pemberian hak penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Saya akan akhiri dan mempersilahkan materi selanjutnya untuk memaparkan materi. Baik, saya Walia Firdatanisa dengan NIM E1S12404. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penerapan dari prinsip Human Computer Interaction atau HCI pada aplikasi yang dianalisis atau aplikasi Aksesku. Nah, mulai dari prinsip yang pertama yaitu Visibility of System Status. Nah, prinsip ini berkaitan dengan bagaimana sistem memberitahu pengguna apa yang sedang terjadi. Pada aplikasi ini, penerapannya sudah terlihat sejak awal, yaitu pada layar sebelum login. Aplikasi menampilkan splash screen dan transisi antar layar onboarding yang menunjukkan bahwa sistem sedang memuat dan berpindah tahap. Saat proses login dan navigasi di dalam aplikasi, perubahan tampilan dan posisi menu juga membantu pengguna memahami di mana mereka berada. Nah, yang kedua ada konsistensi and standar. Nah, prinsip ini diterapkan secara konsisten di seluruh bagian aplikasi, mulai dari layar onboarding, halaman login, sampai tampilan utama. Aplikasi ini menggunakan skema warna, tipografi, icon, dan tata letak yang seragam. Konsistensi ini penting karena karena pengguna tidak perlu menyesuaikan diri kembali setiap berpindah halaman. Mereka bisa langsung mengenali pola interaksi yang sama, sehingga penggunaan aplikasi terasa lebih nyaman dan stabil. Kemudian yang ketiga ada match between system and the real world. Nah, aplikasi ini menggunakan bahasa yang sederhana dan dekat dengan pengguna, seperti kata selamat datang, masuk, dan daftar. Istilah-istilah ini sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, bukan istilah teknis sistem. Selain itu, icon dan ilustrasi yang digunakan juga merepresentasikan aktivitas manusia di dunia nyata. Hal ini membantu pengguna langsung memahami fungsi aplikasi tanpa harus berpikir terlalu lama. Selanjutnya yang keempat ada recognition rather than recall. Prinsip ini terlihat jelas hampir di seluruh tahapan pengguna aplikasi. Pada onboarding, informasi disajikan melalui kombinasi teks singkat dan ilustrasi, sehingga pengguna cukup mengenali, bukan mengingat. Di halaman login, label input dan opsi login ditampilkan secara jelas. Setelah login, menu utama disajikan dalam bentuk icon dan visual yang mudah dikenali. Dengan pendekatan ini, beban memori pengguna menjadi lebih ringan. Nah, selanjutnya ada user control and freedom. Pada aplikasi ini, pengguna diberikan kontrol untuk berpindah antara halaman login dan pendaftaran serta kembali ke halaman sebelumnya melalui tombol navigasi. Pengguna tidak dipaksa mengikuti satu alur tanpa pilihan. Pada tahap onboarding, pengguna juga dapat melanjutkan proses penggunaan aplikasi. Meskipun kontrol tersebut belum ditampilkan secara sangat eksplisit, namun secara umum kendali pengguna sudah ada, tetapi masih bisa diperjelas, terutama di tahap awal. Selanjutnya ada prinsip error prevention. Nah, penerapan prinsip ini terlihat pada halaman login dan pendaftaran melalui form yang terstruktur dan penandaan field input yang jelas. Susunan form membantu pengguna mengisi data dengan benar sejak awal, namun jika ditinjau lebih dalam, validasi kesalahan secara langsung belum terlalu terlihat. Artinya aplikasi sudah berusaha mencegah kesalahan, tetapi belum maksimal dalam memberi peringatan real-time saat pengguna salah mengisi data. Kemudian ada prinsip feedback. Nah, aplikasi memberikan umpan balik kepada pengguna melalui perubahan visual seperti animasi, transisi layar, dan perubahan tampilan. Setelah suatu aksi dilakukan, misalnya ketika pengguna berpindah halaman atau berhasil melakukan login, sistem langsung merespon secara visual. Feedback ini memberi sinyal bahwa
aksi pengguna telah diterima oleh sistem walaupun sudah cukup membantu. Penambahan feedback berbentuk teks akan menjadi respon sistem menjadi lebih jelas. Kemudian yang terakhir ada aesthetic and minimalist design. Nah, prinsip ini diterapkan secara konsisten pada seluruh tampilan aplikasi. Setiap layar hanya menampilkan elemen yang relevan dengan tujuan interaksi pada tahap tersebut. Tidak ada elemen yang berlebihan atau mengganggu fokus pengguna. Desain yang sederhana ini membantu pengguna memahami fungsi aplikasi dengan lebih cepat dan membantu uh, dan membuat tampilan terasa rapi serta nyaman digunakan. Oke, baik. Sebelumnya, saya terima kasih kepada pemateri sebelum saya telah memberikan saya sebuah kesempatan untuk menjelaskan pada bagian interaksi alur pengguna. Nah, alur interaksi manusia pada aplikasi Aksesco atau aplikasi yang kami buat itu menggambarkan bagaimana pengguna bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem sejak pertama kali mengakses aplikasi sehingga memanfaatkan fitur-fitur utamanya eh, dan alur ini juga dirancang berdasarkan prinsip user center design dan desain inklusif gitu. Nah, sehingga dapat digunakan secara nyaman oleh penyandang disabilitas, relawan, serta masyarakat umum begitu. Kita langsung saja pada interaksi awal. Di interaksi awal itu ada login dan pemilihan peran pengguna. Nah, interaksi dimulai ketika pengguna membuka aplikasi Aksesco dan memasukkan ke halaman login. Nah, pada tahap itu atau pada tahap ini sistem menampilkan pilihan peran pengguna, yaitu ada dua peran. Yang pertama itu penyandang disabilitas, yang kedua itu relawan. Jadi teman-teman bisa milih situ atau masyarakat bisa milih. Nah, pengguna bisa memilih peran yang sesuai dengan dirinya. Eh, Interaksi ini itu sangat penting karena menentukan alur pengguna aplikasi selanjutnya. Nah, setelah peran pilih, sistem menyimpan identitas pengguna dan menyesuaikan fitur yang akan ditampilkan sesuai dengan peran tersebut. Begitu. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan mencegah kesalahan penggunaan fitur yang tidak sesuai. Yang kedua itu ada penyesuaian kebutuhan atau pemilihan kondisi pengguna. Nah, setelah login kan yang di menu awal itu sebagai penyandang disabilitas, pengguna akan dikerahkan atau diarahkan ke halaman pemilihan kondisi. Pada halaman ini, pada halaman itu, pengguna diminta untuk eh, memilih kondisi yang sesuai. Jadi pilihannya kalau tidak salah ada 6. Yang pertama itu ada pengguna kursi roda, yang kedua tunanetra, ketiga tunadeksa, tunadaksa, yang keempat disabilitas ganda, yang kelima ada mental health, yang keenam itu ada lainnya. Nah, interaksi itu dilakukan dengan cara memilih icon eh, yang disertai teks gitu, sehingga mudah dipahami tanpa input teks yang rumit. Lalu sistem memberikan umpan balik visual dan menyimpan pilihan tersebut sebagai dasar penyaringan informasi pada tahap berikutnya. Nah, fitur ini itu membantu sistem menyesuaikan rekomendasi, fasilitas, dan relawan sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Lalu yang ketiga itu eh, di mana halaman utama dan navigasi fitur.
Nah, setelah proses personalisasi yang tadi itu selesai, yang kayak masukin ID, masukin email, data-data, terus kamu memilih kondisi kamu. Setelah itu selesai, nah pengguna langsung masuk ke halaman utama aplikasi. Nah, di halaman itu pengguna disambut dengan sapaan personal sesuai peran dan kondisi pengguna. Tuh. Lalu ada kolom pencarian dan juga ada menu navigasi utama seperti permintaan, riwayat dan relawan. Nah, interaksi pada tahap ini itu bersifat eksploratif. Nah, di mana pengguna bebas memilih itu fitur yang ingin digunakan dengan navigasi yang disederhanakan dan dijelaskan. Gitu. Lalu ada kita masuk ke slide selanjutnya. Sorry. Oh ya lupa. Kita ke slide selanjutnya ada interaksi pemetaan. Nah, peta digital dan fasilitas di sekitar gitu. Nah, aplikasi Aksesku ini itu menampilkan peta digital interaktif sebagai fitur utama. Nah, melalui peta itu eh, pengguna atau user dapat melihat sebuah lokasi fasilitas publik ramah disabilitas. Lalu mengetahui posisi relawan yang di sekitar pengguna dan melakukan zoom atau memilih titik lokasi tertentu. Nah, ketika pengguna memilih salah satu titik, nah sistem akan menampilkan sebuah informasi detail mengenai tingkat aksesibilitas fasilitas atau relawan tersebut. Interaksi ini juga membantu pengguna memahami kondisi lapangan sebelum melakukan aktivitas di ruang publik. Kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu ada interaksi interaksi sosial, eh, pencarian dan permintaan relawan. Nah, pada alur yang kelima ini, jika pengguna membutuhkan pendamping, eh, pengguna dapat mengakses fitur relawan di sekitarmu. Jadi dia akan mencari relawan yang paling terdekat gitu. Dari itu pengguna dapat atau user dapat melihat relawan yang terdekat beserta jaraknya. Misalnya saya mau mencari relawan, maka di pencarian itu akan menunjukkan bahwa eh, ada loh relawan yang paling dekat dari lokasi saya. Dekatnya berapa meter dulu? Ada yang 10 meter, ada yang 200 meter gitu lah. Lalu dapat mengirim permintaan pendampingan dan memantau status permintaan. Nah, interaksi ini itu memfasilitasi hubungan manusia dengan manusia melalui sistem. Nah, sehingga meningkatkan rasa aman, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Kita lanjut ke hmm, interaksi alur manusia yang keenam, itu ada pengambilan keputusan. Fitur rates top 10 relawan terbaik menurut saya. Nah, untuk membantu pengguna memilih relawan yang tepat, nah, Aksesku ini itu menyediakan sebuah fitur rates. Nah, di fitur itu kita bisa lihat daftar top 10 relawan terbaik, eh, penilaian berbentuk rating bintang, dan informasi singkat terkait kualitas layanan relawan. Nah, interaksi ini membantu pengguna membuat sebuah keputusan berdasarkan pengalaman pengguna lain. Nah, sehingga mengurangi resiko dan meningkatkan kepercayaan terhadap relawan yang dipilih. Jadi, di fitur ini itu akan menampilkan top 10 relawan terbaik. Nah, dari situ pengguna bisa memilih gitu.
Dia mau relawan yang mana? Oke, kita masuk ke interaksi alur yang ketujuh. Itu ada riwayat dan evaluasi pengalaman. Nah, setelah interaksi pendampingan selesai, pengguna dapat mengakses menu riwayat. Nah, melalui menu ini, pengguna dapat melihat permintaan yang aktif. Nah, dibatalkan atau selesai. Dan yang kedua itu memberikan penilaian atau rating terhadap relawan. Nah, interaksi ini akan menciptakan siklus evaluasi berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan relawan dan sistem secara keseluruhan. Nah, dan bisa kita simpulkan bahwa eh, secara keseluruhan alur interaksi manusia pada aplikasi aksesku itu berlangsung secara bertahap dan terstruktur. Nah, itu dimulai dari login, lalu personalisasi, personalisasi pengguna, ada eksplorasi peta tadi, pencarian relawan, hingga evaluasi layanan. Nah, setiap tahap itu dirancang untuk yang pertama itu mudah dipahami pastinya. Yang kedua itu responsif terhadap kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu mendukung aksesibilitas dan inklus inklusivitas. Nah, dengan alur interaksi ini, eh, aksesku tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pemetaan aja, nah, tetapi juga sebagai sarana pendukung aktivitas dan interaksi sosial penyandang disabilitas di ruang publik. Kita akan demokan aplikasinya. Oke. Nah, seperti kita akan mendemokan aplikasinya, aplikasi aksesku, aksesku. Nah, pada pertama itu kita akan ditampilkan seperti ini. Geser ke atas dan mulai perjalananmu bersama aksesku. Oke. Lalu muncul sesuai dengan alur yang pertama tadi. Ini adalah sebuah interaksi awal di mana pengguna eh, dapat login atau sign up atau sign in di aplikasi aksesku. Jadi kita bisa daftar gitu. Lalu ini ada kayak data gitu, data pribadi, personalisasi. Kita isi aja sini Andini, di sini juga emailnya Nandini, sini juga ya kata sandi. Kata sandinya 12345 underscore. Misalnya gitu ya. Kita langsung sign up. Nah, di sini eh, akan ditampilkan sebuah pilihan terhadap pengguna mau mau sebagai apa? Dia mau kalian sebagai apa? Penyandang disabilitas atau relawan? Itu sesuai dengan kondisi pengguna atau sesuai kondisi user. Misalnya, kita milih tadi penyandang disabilitas. Lalu di sini itu ada menu yang user dapat memilih kondisi mereka seperti apa gitu. Misalnya ada kursi roda, jadi orangnya pilih kursi roda. Terus disabilitas ganda, jadi dia bisa pilih disabilitas ganda. Tunanetra juga ada pilihannya. Dan tunadaksa ada juga. Serta mental health juga ada. Dan jikalau yang nggak disebutin dan nggak dimasukin di sini, itu kita bisa klik icon lainnya. Nah, saya bakal kasih satu contoh. Misalnya nih, kita pengguna kursi roda.
Kita langsung klik pilih. Lalu klik lagi, mulai. Nah, ini adalah tampilan menunya. Menu utama. Dan diseringi dengan navigasi atau fitur navigasi atau maps yang ada di sini. Jadi kita bisa mengetahui di mana relawan yang ada di sekitar kita. Itu ada namanya relawan Riko Susanto. Nah, jaraknya 200 meter dari kita gitu. Misalnya nih kita mau melakukan sebuah permintaan. Oke, sorry. Misalnya kita mau jalan-jalan nih, mau kemana hari ini? Kita masukkan lokasi pengguna saat ini. Kita pilih kita mau kemana? Ke transportasi umum, ke tempat makan atau ke tempat ibadah. Nah, misalnya nih saya mau ke transportasi terdekat, gitu kan. Jadi setelah memilih kitanya mau kemana, itu akan aplikasi Aksesku akan menampilkan sebuah fitur untuk kita bisa mencari sebuah relawan yang mau membantu kita. Kita klik cari relawan. Nah, aplikasi akan mencari relawan yang terdekat tentunya. Nah, relawan telah ditemukan, mereka akan segera menuju ke lokasi Anda. Nah, relawan terdekat itu ada Riko Susanto dengan bintangnya bintang 5,0 dengan dia udah di rating sebanyak 235 kali di rating. Lalu relawannya sudah tiba nih ke kita gitu. Akhirnya dia ngejemput kita lalu mengantarkan kita ke transportasi, membantu kita eh, ke transportasi terdekat gitu. Lalu sudah dan kita udah sampai ke lokasi sesuai maps tadi. Jadi kita bisa menjalankan keseharian. Nah, sesuai tadi kesimpulannya sih, di aplikasi Aksesku ini itu tidak sebenarnya Aksesku ini tidak hanya berfungsi itu sebagai aplikasi pemetaan sesuai yang saya bilangkan tadi eh, penjelasan alur pada penjelasan interaksi alur manusia. Aksesku ini tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pemetaan aja, tetapi juga bisa menjadi sebagai sarana pendukung aktivitas dan interaksi sosial penyandang disabilitas di ruang publik. Begitu. Oke, sepertinya cukup dari kelompok kami. Izinkan saya untuk menutupnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami dan mohon maaf juga apabila eh, masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.